Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Siang, Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru untuk kesempatannya pada siang hari ini. Adapun yang mau kita bahas bersama-sama yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini merupakan tugas dari guru penggerak yang sedang saya ikuti, yaitu di angkatan 10. Baik, jadi di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana proses penerapan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Baik, kita lanjut saja. Baik, pengantarnya di sini yang pertama. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Baik, jadi adapun konsep inti budaya positif yang akan kita bahas di sini Bapak Ibu, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian apa itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, nanti ini saya akan jelaskan satu-satu. Jika nanti ada pertanyaan setelah saya jelaskan, boleh Bapak Ibu. Baik, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang diketahui Bapak Ibu, kita udah tahu profil Pancasila itu ya mencakup beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkepentingan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, nilai inilah nanti yang kita harapkan dari penerapan budaya positif itu tadi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang tadi ya Bu saya jelaskan tentang profil pelajar Pancasila, nilai apa yang kita harapkan dari siswa kita tadi. Baik, kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang miskonsepsi yang sering kita alami ya Bapak Ibu di dalam pembelajaran atau di lingkungan sekolah kita. Terkadang kita merasa guru itu yang mengontrol muridnya. Kemudian kita menganggap bahwa semua penguatan positif itu memang efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata nanti itu tidak sesuai dengan penerapan budaya positif. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi inilah ilusi-ilusi yang akan kita bahas di penjelasan selanjutnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, tadi ilusi sudah kita bahas. Yang selanjutnya itu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon yang biasa kita lakukan itu contohnya realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian kita berubah ke teori kontrol, yaitu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini kita masuk ke pengertian disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya tentang disiplin positif. Kira-kira apa ya Bapak Ibu disiplin itu tadi? Ada yang bisa berikan masukannya, disiplin itu apa? Ya, Ibu? Peraturan seperti itu yang sudah terarah dan semua orang harus mengikutinya gitu kan, ataupun dengan kesadaran diri seperti itu Bu, kalau menurut saya. Ya, terima kasih Bu Pera, luar biasa sekali. Ada lagi Bapak Ibu tentang disiplin? Disiplin, tadi kalau Bu Pera bilang itu adalah sebuah peraturan ya Bu ya. Ya, jadi disiplin di sini itu ada artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, tadi di disiplin positif itu kan ada terkaitan tentang nilai-nilai kebajikan apa dan seperti apa yang mau kita wujudkan dari peserta didik kita. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan di sebuah institusi atau organisasi. Kalau di Indonesia itu kan kita pakai profil pelajar Pancasila ya, yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Kemudian di sini ada ini salah satu institusi organisasi di Swiss ya, mereka menerapkan namanya nama institusinya yaitu IBO Primary Years Program. Dia nilai kebajikan yang diharapkan dalam pembelajaran mereka itu seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, jadi ini sebenarnya juga nggak banding terbalik lah ya sama profil Pancasila gitu. Jadi ini juga yang menjadi landasan kita melihat gitu apa yang mau kita harapkan dari siswa itu tadi, dari nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengar orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itulah nilai-nilai kebajikannya. Selanjutnya, kita Bapak Ibu sebagai guru, selanjutnya ini saya mau menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ini kita bicara tentang manusia ya Bapak Ibu. Berarti cakupannya bukan hanya siswa saja tapi kita juga gitu. Nah, kebutuhan dasar ini sebagai refleksi kita ketika anak-anak itu membuat kesalahan. Tentunya pasti kesalahan-kesalahan yang mereka buat itu pasti ada yang kurang dari kebutuhan dasar ini. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu dia kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, apa saja kebutuhan dasar manusia itu tadi yang perlu kita ketahui? Nah, yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, kita sebagai manusia pasti semuanya ingin bertahan hidup ya. Itu berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Begitu juga dengan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap,
memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar ini tadi Bapak Ibu, terkadang anak-anak itu membuat kesalahan ya karena ada kekurangan dari kebutuhan dasar dia ini tadi. Bapak Ibu mungkin ada contoh, kira-kira pernah ngalamin masalah apa gitu? Oh ternyata kebutuhan dasar anak ini yang kurang gitu. Ada nggak Bapak Ibu? Iya Bu Vera? Semangat sekali Bu Vera ya. Biasanya ada siswa itu yang hanya dia aja yang ingin diperhatikan, atau Bu saya Bu gitu, jadi dia nggak ngasih kesempatan sama teman-teman yang lain gitu. Nah itu saya rasa ada kebutuhan yang memang ada sama dia gitu, atau dia kadang supaya saya perhatikan itu dia pasti mengganggu temannya seperti itu Bu. Kalau saya baca dari 5 kebutuhan dasar ini, saya rasa kasih sayang rasa diterima. Menurut saya, Bu, bagaimana? Iya. Baik, terima kasih Bu Vera. Jadi ini ya Bu Bapak Ibu, tadi yang sudah dicontohkan sama Bu Vera itu, ternyata kita juga bisa mengidentifikasi kan apa masalah anak itu gitu. Nah jadi kebutuhan dasar mereka mungkin di rumah kurang gitu. Kan kita kan nggak tahu ya latar belakang keluarga siswa kita ini seperti apa gitu. Kadang apa yang mereka masalah di rumah dibawa ke sekolah gitu. Nah jadi itulah yang harus kita lihat Bapak Ibu ya. Inilah 5 kebutuhan dasarnya. Baik Ibu, selanjutnya. Oke. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kebutuhan dasar tadi itu korelasinya juga tentang motivasi perilaku manusia. Nah di sini motivasi itu ada 2, yang ekstrinsik dan intrinsik. Apa itu saja yang ekstrinsik? Yang pertama, kita punya motivasi itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi motivasi ini itu semua ya. Guru juga bisa mempunyai motivasi ini, siswa juga seperti ini. Nah, jadi kita sebagai guru harus bisa mendorong motivasi intrinsik, jangan yang ekstrinsik. Ya, motivasi intrinsik ini jangan misalnya anak-anak itu mengerjakan tugas karena ada takut nih dihukum, atau karena besok dikasih coklat nih sama Bu Ida gitu, saya baru ngerjain. Nah, enggak. Tapi kita harus mendorong motivasi itu tadi dari siswa itu sendiri gitu. Memang dia belajar itu adalah kebutuhan dia gitu. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini keterkaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Kalau konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru memonitor murid selalu. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah Bapak Ibu, yang mana yang masih sering kita lakukan Bapak Ibu? Hukuman kah? Konsekuensi? Apakah restitusi? Yang mana? Hukuman. Oh masih hukuman ya Bu. Nah jadi inilah Bu ya, penerapan budaya positif ini kita akan menggeser sedikit paradigma, nggak sedikit sih, harus semua paradigma pembelajaran kita, perilaku kita, bahwa ternyata hukuman, konsekuensi itu masih kategori yang tidak bisa membuat anak itu mengubah perilakunya. Itu nanti seperti apa kita jelaskan di selanjutnya. Jadi beda ya Bu, hukuman sama konsekuensi ya? Atau ada yang mau ditanya? Paham ya Bu ya? Ya oke, selanjutnya terlalu guru. Nah jadi ada yang tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini nanti jelasnya di sini ya Bapak Ibu. Di sini ada penghukum, ada pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Nah dari 5 posisi ini, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau, yang tertarik yang mana nih? Biar saya jelaskan gitu. Oh iya, Ibu Amel yang mana Bu?
yang teman. Oh, yang teman. Oke, baik, yang teman ya, tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, tadi Bu Amel tertariknya dengan teman. Nah, di sini Bapak Ibu guru untuk semuanya, teman ini adalah posisi yang contohnya ya Bapak Ibu. Misalnya kita harus jadi orang yang ramah sih sebenarnya di sini. Kita dekat dengan siswa gitu. Bahasa kita pun juga harus ya dekat gitu. Gimana dunia mereka gitu kan. Kalau kita kebetulan kita di SMK ya kan, mereka kan udah tahap yang dewasa, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari mereka yang dekat sama mereka gitu. Kayak cari bahasa-bahasa yang ramah, yang lebih lebih dekat gitu sama anak-anak gitu, nggak ada intimidasi dan sebagainya. Pokoknya ketika anak itu buat salah, kita langsung ada apa gitu, atau kita tanyakan gimana kabarnya hari ini gitu. Pokoknya kita harus berusaha jadi orang yang ramah lah Bapak Ibu ya di sini, karena kan sebagai teman mereka. Nah, itulah 5 posisi kontrol, contoh dari teman. Nah, jadi sebenarnya di sini yang mau saya jelaskan itu tentang posisi yang manajer Bapak Ibu. Ya, kalau Pak Hukum kita udah tahu ya, tadi kita sama-sama sepakat untuk mengubah paradigma pemikiran kita, tidak lagi pakai Pak Hukum ataupun pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan yang pilihan yang terakhir itu manajer. Ya, manajer ini adalah level yang paling tinggi. Nah, ini ada contoh ya Bapak Ibu. Biasanya kalau masalah-masalah kayak gini pun guru BT juga tahu ya Bu ya. Nah, ini saya kasih contoh satu, yaitu kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau misalnya kita perhukum ya, contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu posisi penghukum ya Bapak Ibu. Kalau dia pembuat rasa bersalah, pasti kalimatnya seperti ini. Berapa kali ibu itu bilang, kamu itu selalu mengajarkan ibu, kenapa lah harus pakai nggak pakai atribut yang lengkap. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Tadi sekarang posisi teman. Nah, ini tadi ya contohnya Bu Amel, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, nggak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Nah, jadi itu posisi teman. Selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini posisi pemantau. Nah, kalau kita sebagai manajer Bapak Ibu, ini posisi yang nantinya akan kita terapkan di dalam sekolah kita. Kita tanyakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Lalu kita tanya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita mencoba untuk mendorong motivasi intrinsik tadi itu Bapak Ibu. Kesadaran anak itu tentang kesalahannya, dia harus buat apa. Nah, yang Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. Kemudian keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan keyakinan kelas di kelasnya? Di kelas lah dulu ya Bapak Ibu sebelum kita ke sekolah. Ada yang tahu keyakinan kelas itu seperti apa atau bentuknya apa? Kesepakatan ya Bu? Iya, keyakinan itu kesepakatan ya. Kalau untuk cara ininya ada Bapak Ibu? Belum ya? Belum. Ya, belum. Nah, ini sini kita bahas ya. Di sini mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, jadi bahasanya kita ganti ya Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas. Kita bahas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit ya, tapi mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu, ini kan tadi pembentukan keyakinan. Jadi nanti Bapak Ibu, ini kan kita mau awal ajaran baru. Ini bisa kita terapkan sebagai bentuk keyakinan kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Nanti contohnya bisa Bapak Ibu ya, selama ini kan kalau kita masuk ke kelas langsung ngajar gitu kan.
langsung ngasih materi. Jadi anak-anak itu kadang kesannya terkejut gitu, tiba-tiba udah langsung materi. Nah coba kita rembukan dulu Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini dibuat untuk meminimalisir pelanggaran atau hal-hal kesalahan yang dibuat anak-anak selama pembelajaran atau di kelas. Nah jadi contohnya ya seperti ini, boleh ya kita kolaborasi ya Bapak Ibu dengan siswa kita, bukan kita saja yang maunya seperti apa kelasnya, tapi kita tanya satu-satu Bapak Ibu, anak itu mau kelas yang seperti apa. Nah kebetulan saya sudah menerapkan Bapak Ibu di kelas, ternyata jawaban mereka itu juga luar biasa loh Bapak Ibu. Mereka menuangkan isi hatinya, dia pengen kelas yang bersih, pengen kelas yang aktif. Kemudian ada juga kemarin kebetulan ada yang bilang, Bu saya nggak mau kelas ini baperan gitu, berarti kelasnya itu baper semua orangnya gitu, sensitif gitu kan. Nah jadi boleh dibuat di kertas seperti ini pakai sticky note Bapak Ibu, ya kan, nanti kita tempelin satu-satu. Setelah semua siswa sudah berikan opininya, lalu kita cari ya, tadi kan di sini sedikit aja tapi mudah diingat, jadi minimal 6-7 poin ya Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah kita tanya ya kan, kita sepakati, kita rembukan mana yang tepat untuk kondisi kelas itu. Kita bisa buat per poin 1, 2, 3 sampai 6 atau 7 paling banyak. Kemudian kita buatnya dalam bentuk poster boleh, mau di dalam karton juga boleh. Nah itu boleh nanti kita tempelkan Bapak Ibu di kelas. Nah jadi kita juga harus menekankan sama anak, ini bukan hanya untuk ditempel aja, tapi untuk kita diterapkan gitu Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu membuat kesalahan, dia ingat keyakinan apa yang udah dia langgar, dan pasti dia bisa memperbaikinya nanti kemudian hari. Selanjutnya, nah di sini tadi yang posisi kontrol tadi kan sudah kita sepakati ya Bapak Ibu, kita pakai manajer. Nah selanjutnya penerapannya seperti apa? Di sini ada namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu ada yang tahu apa restitusi? Pernah dengar mungkin? Belum ya? Segitiganya udah tahu ya Bu? Oh udah, restitusinya ini seperti apa belum tahu ya? Pernah dengar, cuma belum tahu paham. Oh belum, ya oke, ini kita pahamkan ya Bapak Ibu sama-sama. Nah jadi segitiga restitusi itu bentuknya segitiga Bapak Ibu, yaitu proses dialog. Jadi ini dialog ya Bu bentuknya, dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa aja segitiga restitusi? Sini sudah ada ya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah jadi walaupun dia ini kan sudah berpoin ya Bapak Ibu, nanti kita lihat kasusnya itu dia di poin yang mana. Jadi kita bisa, ini nggak harus menstabilkan dulu, nggak harus validasi dulu. Jadi kita lihat dulu kondisinya seperti apa, gitu Bapak Ibu. Oke, ini contohnya ya Bapak Ibu. Tadi kan ada 3. Yang pertama saya jelaskan dulu tentang menstabilkan identitas. Yaitu berdasarkan prinsip ini, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah jadi kalimat dialognya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika nanti anak itu berbuat salah, kalau menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Atau kita bisa bilang, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Nah jadi kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilakunya berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat dialognya seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal ini gitu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kita bisa menggunakan dialog, kamu melakukannya karena ingin mempertahankan sesuatu yang penting ya untuk kamu. Nah ini untuk validasi tindakan yang salah. Luar biasa tadi ya, udah kita cari solusinya sama-sama. Jadi Bapak Ibu di sini penerapan budaya positif ini tadi, dalam penerapannya ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya ya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer
yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab ya, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, jadi di sini ada kata refleksi Bapak Ibu, ya. Jadi kadang kita suka lupa nih untuk merefleksi diri. Jadi ketika anak itu membuat kesalahan, coba kita yang refleksi juga. Jangan hanya satu arah aja gitu. Ya kan, mungkin tadi kebutuhan dasar dia ada yang tidak terpenuhi gitu. Jangan kita langsung ngejudge. Mungkin kita pengalaman ya Bapak Ibu, suka ngejudge, suka marah-marah, suka langsung hukum. Nah, jadi anak itu jadi takut gitu ketika membuat kesalahan, ya dia pasti nggak mau ngasih tahu sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Nah, jadi kita harus bisa jadi guru yang among tadi, manajer ya, terbuka sama siswa. Jadi tidak ada yang saling ditutupi, mereka juga ke sekolah jadi nyaman, belajar juga jadi nyaman gitu. Jadi tidak ada keterpaksaan dalam belajar. Nah, itu ya Bapak Ibu, harapannya dari yang saya jelaskan ini, kita sama-sama ya berkolaborasi untuk menerapkan disiplin positif ini tadi. Hal-hal yang mungkin selama ini membudaya, penghukum, pemantau dan sebagainya itu mulailah kita minimalisir gitu. Tapi bukan berarti penghukum itu tidak boleh gitu ya. Tapi kita kan ada standarnya. Kesalahan anak itu kan ada levelnya juga Bapak Ibu. Kalau udah yang sampai kejahatan, ya kan, sampai yang udah di luar karakter anak itu baru kita bisa cari solusinya gimana bersama-sama dengan kepala sekolah dan lainnya. Ya, tapi kalau misalnya kayak masih permasalahan pembelajaran, berarti ada kebutuhan dasar yang mereka masih kurang gitu, yang harus kita dapatkan di sekolah. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Atau sebagai penutup ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Baik. Saya sangat terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan penerapan disiplin positif ini tadi. Marilah kita sama-sama untuk melaksanakannya agar sekolah kita menjadi sekolah yang budaya disiplin positifnya bagus gitu Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kalimatnya apa keyakinan kelas kita? Nah, jadi ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi ya Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah penerapan, langkah-langkah penerapan dari segitiga restitusi yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bapak Ibu, bisa kita diskusi di sini kira-kira ada permasalahan apa gitu biar kita contohkan untuk penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu pasti tentunya ya permasalahan anak di dalam kelas itu kan bervariasi ya kan. Nah, jadi kalau ada di sini mungkin belum terselesaikan, bisa kita sama-sama pakai penerapan segitiga restitusi ini tadi. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ayo berkeluh kesah Bapak Ibu, kita kolaborasi untuk ini ya Ibu Wiwi. Misalnya di dalam kelas itu ada siswa dia merasa dirinya sering dicontek, jadi dia tidak terima. Seperti itu. Jadi Bu Wiwi punya pengalaman ada siswa yang ngadu gitu ya Bu Wiwi sama ibu nyontek dia gitu, terus sampai dia ini kira-kira gimana Bu? Maksudnya dia cuma bilang seperti itu ya sampai, atau dia buat apa sama anak dirinya? Ributan jadinya. Oh, jadi ribut gitu ya Bu. Oke, nah kita pakai yang tadi ya Ibu, yang segitiga tadi Bu, tolong. Nah, tadi yang pertama menstabilkan identitas Bapak Ibu. Tadi kan udah ada kalimat-kalimatnya ya. Ini saya contohkan. Tadi kasusnya ada siswa yang dia dicontek terus, jadi dia ngerasa nggak nyaman gitu dengan temannya. Jadi pertama kita stabilkan dulu identitas. Gimana caranya? Nah, jadi kita ajaklah anak itu duduk ya berdua, kita tanyakan gitu. Kita stabilin dulu. Kadang kan anak-anak ini kalau emosi dia buat perilakunya itu jadi nggak terarah gitu Bapak Ibu. Jadi kita kontrol dulu emosi dia. Kita tanyakan
kena apa yang kamu buat gitu sama si siapa yang namanya Iqbal misalnya gitu kan Bu. Nah jadi kita tanyakan dulu kenapa kamu marah gitu kan. Kita boleh bilang oh ya semua manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan kayak gitu. Nah jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua boleh Bu yang validasi tindakan yang salah. Nah kita tanyakan Bapak Ibu sama si anak apa yang kamu lakukan sama temanmu. Tadi Bu Wi bilang dia buat keributan jadi di kelas ya kan, kelas jadi tidak kondusif. Nah gitu atau dia marah-marah sama temennya ya kan. Di sini kita tanya gitu kan, kenapa kamu alasannya kenapa kamu buat itu? Karena dia mencontek tadi ya Bu, jadi buat dia nggak nyaman. Nah jadi kita tanya dulu seperti itu. Nah setelah itu kita juga tanyakan kamu siap nggak? Kira-kira apa yang mau kamu perbaiki dari kesalahan itu tadi, ya kan? Setuju nggak kamu buat kamu mau yang seperti apa untuk memperbaiki kesalahanmu itu tadi? Nah, pasti nanti secara motivasi intrinsik, ya, kalau kita menggunakan teori segitiga restitusi ini, dia akan kita kaitkan dengan nilai apa yang sudah dia langgar dan dia akan ingat oh iya Bu saya melanggar keyakinan kelas yang tidak menghormati sesama teman ya kan walaupun dia dicontek tapi dia marah-marah membuat keributan gitu kan. Nah itu dia jadi inilah menanyakan keyakinan kelas. Jadi selanjutnya bagaimana apakah kamu siap ini ya saya akan menjadi orang yang lebih sabar. Nah dia bisa seperti itu nanti ngomongnya ya kan Bapak Ibu karena dia punya motivasi intrinsik untuk memperbaiki masalah diri tadi. Jadi nggak kita gitu, kamu harus seperti ini, kamu seperti ini enggak ya. Kita harus lihat anak itu mau ngapa, ya kan, untuk memperbaiki kesalahannya itu tadi. Nah itulah penerapan dari segitiga restitusi. Oke, Ibu Uli gimana? Ada yang bertanya lagi? Iya, sudah paham ya Bapak Ibu. Nah jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrida Irani Nasution selaku guru sejarah di SMK Negeri 5 Medan ingin menyampaikan pembelajaran apa yang saya dapatkan dari pemaparan Ibu Delvi Febi Sumantri mengenai budaya positif yang disampaikan tadi. Dari pemaparan tersebut banyak kita ambil ilmu apalagi sebagai pendidik bahwa yang pertama kita tidak bisa langsung menjudge atau menyalahkan siswa ketika mereka berbuat salah, tetapi kita harus tarik dulu ke belakang, kita pertanyakan, kemudian melalui restitusi segitiga restitusi tadi kan, kita validasi kesalahannya tadi, kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Setelah itu jadi semakin mengontrol emosi kita juga sebagai pendidik dan juga menjadi membuat semangat untuk saling berkolaborasi dengan guru yang lainnya untuk menerapkan budaya positif tadi di SMK Negeri 5 Medan. Untuk Ibu Delvi Febi Sumantri, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dohari Nasution. Saya merupakan guru mapel produktif Desain Pemodelan Informasi Bangunan di SMK Negeri 5 Medan. Berdasarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh pemateri, saya dapat poin sangat penting di dalam pembelajaran termasuk dalam ruang kelas. Yang pertama itu yang saya ambil dan sangat membekas sampai sekarang itu adalah mengenai resistensi atau segitiga resistensi itu. Jadi menurut saya sih memang kita di lapangan kita sudah melaksanakan itu, tapi sepertinya penerapan kita di lapangan itu lompat-lompat gitu, semacam tidak terarah kita untuk mengarahkan atau menganalisis hal yang dilakukan siswa mengenai resistensi tersebut. Jadi setelah mendengarkan pemaparan itu, saya paham bahwasanya yang pertama apa sih yang kita lakukan kalau misalnya ada masalah atau ada kendala di dalam ruangan kelas. Terus kemudian tahap yang kedua apa yang kita lakukan, dan yang terakhir apa yang kita lakukan lagi untuk yang berikutnya. Seperti yang pertama tadi kan kita melaksanakan